Shalom. Sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat pertama, jemaat ayat yang kedua. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Adonainya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Adonaiku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur kan aku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kita bulan ini yaitu dengan tema recharge, di-charger kembali. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita ini? Seringkali kapan Tuhan merecharge kita? Saudara, kita lupa bahwa sesungguhnya lewat penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, masalah, sebetulnya Tuhan sedang merecharge kita. Sedang ada waktu. Karena hidup ini penuh kesibukan. Dan waktu terbatas. Kayaknya baru selesai tahun baru, sekarang sudah bulan Februari. Sudah mau Sincia lagi, ya, dan sudah mau Valentine lagi, sudah mau Pilpres lagi. Banyak sekali kayaknya bulan Februari ini. Dan itu tentu saja akan menggerus pikiran kita, jiwa kita. Dan tanpa disadari dengan kebebasan informasi, kita juga terbawa pikiran, emosi kita tentu akan juga mengganggu kesehatan jiwa kita. Lalu kita ingin melihat kisah ini berhubungan dengan apa yang semua terjadi di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kisah Yunus ini adalah pertarungan kebebasan manusia dengan versus kehendak Tuhan.
Memang menarik sekali ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Yaitu berulang saya ucapkan, kita memiliki potensi dan kualitas ilahi. Di balik itu Tuhan memberikan kebebasan memilih bagi kita. Karena kita bukan seperti malaikat yang tidak mempunyai hak pilih. Kita disuruh memilih. Dan kebebasan yang Tuhan berikan ini memang sebagai hak yang luar biasa. Tapi sekaligus bahayanya juga luar biasa. Tapi di satu sisi kita adalah ciptaan. Sebebas apapun kita diberikan hak, kita tetap sebagai ciptaan. Dan pencipta mempunyai kedaulatan, kehendak. Dan kehendaknya selalu menang dan kuat. Nah, tarik menarik antara kebebasan yang Tuhan berikan dengan kehendak Tuhan. Ini merupakan pertarungan dalam hidup kita. Medannya adalah penderitaan. Itu medannya. Pergumulan, persoalan, itu medannya. Seberapa jauh pergumulan itu? Sebagai satu ilustrasi masih ingat Yakub bergumul dengan Tuhan. Itu pergumulan antara kebebasan manusia dengan kehendak Tuhan. Dan pergumulan yang begitu sepanjang malam. Sampai fajar menyingsing. Sampai ada sinar terang. Pengharapan. Sehebat apapun badai, tidak selamanya badai itu bisa bertahan. Badai pasti berlalu. Dan Yakub terpelecok kakinya. Sebagai tanda, meskipun dia bertahan sampai dikatakan memenangkan pertarungan. Tapi ada tanda. Itulah manusia. Ya. Hidup kita ini banyak luka sebetulnya. Banyak bekas patahnya, terpelecoknya. Dalam segala hal. Itu untuk menunjukkan. Nah, kisah Yunus menunjukkan pertarungan ini yang lebih real lagi kalau kita baca. Jadi kalau tema kehendak Tuhan dan kebebasan manusia bertarung, saudara baca kisah Yunus dengan teliti, perlahan, mendalami setiap katanya. Luar biasa. Kita belajar banyak. Ya. Saya kasih contoh saja. Dari pasal 1 saudara bisa baca kisah. Seperti hampir sama seperti kisah. Murid-murid yang terombang-ambing oleh perahu oleh gelombang. Ada kemiripan. Tapi kalau saya baca pada ayat 14, pasal 1 dulu ayat 14 yang kalimat terakhir. Berbunyi begini. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi itu otoritas Tuhan. Kehendak Tuhan itu. Apalagi sejak manusia jatuh dalam dosa.
dosa. Kehendak bebas kita tercemar. Sehingga tercemar oleh apa? Pemberontakan. Karena itu ada sesuatu dalam diri kita ini, yaitu ego kita yang dikuasai kehendak bebas itu, jiwa pemberontak. Kalau kita merenung, perhatikan secara pribadi, banyak sekali pemberontakan kita lakukan. Itulah beingnya manusia. Ya. Dikekang apapun, diatur apapun, dinasihatin apapun, ya, jiwa kita sebetulnya memberontak. Hanya bedanya kita tidak kuat, jadi kita melampiaskan dalam hal lain. Nah, inilah pertarungan di sini, sehingga sesungguhnya kenapa sih Tuhan kasih kehendak bebas itu? Sebetulnya Tuhan ingin bermain di situ atau Tuhan mengalah di situ? Tidak. Tuhan menginginkan satu makhluk yang punya kesadaran menyembah Dia. Bukan bagian instrumen dari makhluk sorga yang sudah ditetapkan untuk menyembah Dia. Malaikat menaikkan pujian lebih lama dari kita. Sehingga diciptakan betul-betul malaikat yang pekerjaannya hanya memuji Tuhan. Tapi Tuhan tahu itu hanya instrumen. Bagian. Dia ingin dengar pujian atas kehendak manusia yang bebas memuji atau tidak. Boleh memuji atau tidak. Tapi ketika manusia putuskan untuk beribadat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, harganya lebih mahal dari pujian makhluk surgawi. Perhatikan baik-baik. Ibadah kita ini lebih mahal di hadapan Tuhan daripada ibadah malaikat surgawi. Karena kita punya hak untuk tidak memuji dan menyembah. Tapi kita dengan sadar menyerahkan diri untuk memuji dan percaya kepada Dia. Soal percaya kepada Tuhan itu bagi manusia itu pilihan. Makhluk yang lain, setan sekalipun percaya Tuhan loh. Percaya. Bahkan setan percaya Tuhan itu Esa. Enggak jaminan. Ya. Itu begitu. Tapi ketika manusia percaya kepada Dia, harganya luar biasa. Karena kita telah menyerahkan kehendak bebas kita kepada kedaulatan Tuhan. Itu penting. Itu dalam memuji. Tapi dalam hidup, pilihan Tuhan, kehendak Tuhan, belum tentu kita sepenuhnya menyerahkan diri. Kita berontak. Pada waktu kita berontak, Tuhan mendidik dan mengajar, menyadarkan kita lewat pergumulan dan penderitaan, kesusahan yang kita pilih. Jangan salahkan Tuhan. Yunus naik perahu itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Dia lari ke Tarsis itu pilihan dia. Tuhan izinkan itu. Jadi ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit,
Kita sedang masuk sekolah kehendak Tuhan. Kita sedang masuk sekolahnya. Dan tidak selamanya kita sekolah. Kita akan keluar dengan kemenangan. Katakan amin. Oh iya, pasti. Ini kisah Yunus. Saudara, kita berada di bait Tuhan. Amin. Kita berada di bait Tuhan. Luar biasa. Kita duduk di bait Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan. Ya, meskipun ke bait Tuhan, meskipun beribadah, meskipun ke gereja, tapi banyak orang Kristen tersesat di dalam gereja. Tersesat di dalam gereja. Jangan saudara pikir tersesat di luar gereja, tersesat di dalam gereja. Tersesat di rumah Bapak seperti anak sulung. Tersesat. Karena tidak mengerti kehendak Bapak. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Apalagi perintah Tuhan. Ke gereja tetap beribadah, tetap berdoa, tapi tersesat. Jangan-jangan salah satunya kita. Karena itu pikir sungguh. Nah, Tuhan ingatkan itu lewat kesusahan yang datang kepada kita. Penderitaan. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang ingin mengingat kita. Kamu mau ikut jalanmu sendiri atau mau ikut saya? Saya ingin engkau ikut saya itu dengan kesadaran. Meskipun engkau salah jalan, tapi kesadaran itu namanya bertobat, harganya luar biasa. Amin. Loh, itu penting sekali. Jadi ketika kita sadar salah jalan, tersesat, meskipun dalam gereja, anak sulung ditegur bapaknya, kau bersama-sama dengan aku. Tapi engkau tersesat, tidak mengerti bagaimana kasihku. Karena lebih berharga adiknya yang bungsu, yang bertobat kembali kepada bapaknya, daripada anaknya yang tinggal di rumah bapaknya, tapi tersesat. Karena tidak mengikuti kehendak Bapa. Hati-hati. Kita sudah ke gereja tapi belum tentu kita mengikuti kehendak Dia. Kita tersesat. Kita bilang, oh kami ingin mencari domba yang sesat. Oh di sini banyak. Yang kita ini jangan. Kita memang memuji Dia. Luar biasa. Tapi tolong lanjutkan. Ikuti kehendaknya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta tolong terangkan kehendak Tuhan itu apa? Loh, kehendak Tuhan dalam diri kita secara pribadi masing-masing kita tahu. Kita tahu karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada suara hati dalam diri kita. Yunus itu dipersiapkan. Ya, figur Yunus kita pelajari di sini. Bahasa Ibrani Yonah. Ya, Yonah hanya agak kecil, bukan H besar. Yonah. Ya. Yonah itu artinya merpati. Merpati itu lambang ketulusan dan kesetiaan. Bahkan lambang Roh Kudus. Ternyata meskipun sudah dipersiapkan sebagai orang yang tulus, setia, tidak mudah mengikuti kehendak Tuhan. Tidak mudah. Karena ada kehendak bebas kita itu yang merangsang kita. Yang kita merasa ini hak kita. Ketika orang merasa dirinya berhak,
Pasti menuntut. Pasti menuntut. Ya. Dari situlah hitung-hitungan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Saya mau lihat dulu. Ya, saya harap saudara agak sabar. Ya. Pasal 1 ayat 17 dulu kita lihat. Pasal 1 ayat 17 dibagi dua, 17a. 17a. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Atas penentuan Tuhan. Sebetulnya kalau saya baca teks aslinya, Wayeman Adonai dak gadol. Dak gadol. Atas penentuan Tuhan untuk menunjukkan otoritas Tuhan. Seperti ayat 14 kalimat terakhir tadi. Kehendak Tuhan. Kata dak gadol sebetulnya makhluk laut yang besar. Bebas menafsirkannya. Makhluk laut yang besar. Tentu kita berpikir ikan paus. Ya silahkan. Sudah belajar tafsir. Di dalam Septuaginta diterjemahkan kai prosetasen kurios ketei megalo. Dan Tuhan memerintahkan makhluk laut yang besar itu. Ya bisa ikan paus, bisa mungkin ada ikan yang lebih besar lagi. Ya sudah. Tuhan memerintahkan makhluk laut yang besar. Ayat ini saya renungkan begini. Tidak ada ciptaan yang ada di dunia ini yang tidak berada di bawah perintah Tuhan. Virus, kuman, ulat, sekecil apapun berada di bawah perintah Tuhan. Sebesar apapun berada di bawah perintah Tuhan. Jadi kalau kita berhubungan ada kesulitan dengan seluruh ciptaan yang lain, ya minta kepada pemiliknya. Dia sanggup memerintahkannya. Sehingga pada ayat 17b, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tinggal. Pertanyaan saya, apakah perut ikan tempat tinggal kita? Tidak. Jadi bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Yunus. Seringkali kita juga tinggal dalam situasi kondisi masalah hidup kita, penderitaan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita. Kita tinggal di situ. Itu atas penentuan Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Untuk mendidik kita. Sekolah yang mana cocok untuk orang ini. Untuk mengaplikasikan lebih mudah begini. Saya yang tidak percaya jadi percaya. Dari yang menentang menjadi yang taat mengikuti. Pasti orang pikir ini dapat hak istimewa kan. Terus setelah percaya, ambil keputusan, belajar sekolah teologi, sekolah pendeta, ingin melayani dia. Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Apa tidak sesuainya? Pilihlah sekolah
Gereja saya Metodis menawarkan supaya sekolah di Trinity College Singapura. Karena gereja Metodis itu di Mount Sophia itu milik gereja Metodis. Jadi pendeta-pendeta Metodis semua banyak tamatan Trinity College. Tapi saya ditawarin oleh pendeta di Palembang, ya masuk Batu Malang aja. Lebih rohani. Lebih rohani. Karena dia pikir kalau masuk sana, wah. Karena dari percakapan mungkin mereka tahu dari buku-buku yang biasa saya baca, banyak buku filsafat. Dan pola berpikir saya juga seperti itu. Baru 6 bulan sekolah. Baru 6 bulan. Sekolahnya 4 tahun. Baru 6 bulan. Ditangkap. Masuk penjara. Kira-kira ini kehendak setan atau kehendak Tuhan? Ayo. Bergumul kan? Kalau kehendak Tuhan, Tuhan kenapa tidak bela saya? Saya sudah ikutin semua ini, kan bakal jadi hambamu. Bakal mengikuti engkau. Melayani engkau. Kok diizinkan? Kok setan menang? Bukan ditahan setahun tapi 6 tahun. Berdoa. Gak bebas-bebas. Doain orang lain bebas. Ayo. Dan masuk penjaranya yang ketat. Tidak boleh bawa buku, bacaan yang lain. Tidak boleh. Hanya diizinkan Alkitab. Sekarang saya mengerti. Sekarang. Waktu masih dalam penjara nggak ngerti. Malahan bertanya. Jangan-jangan saya benar nggak ngikutin Yesus ini. Jangan-jangan salah ini. Jangan-jangan lebih berkuasa Tuhanku yang lama daripada Tuhan yang baru ini. Ya. Bergumul iman untuk memilih. Kalau saya ambil pilihan kembali kepada Tuhan yang lama, kemungkinan bebasnya lebih cepat. Ngikutin yang baru ini, yang enggak dibela oleh dia. Tapi acap kali saya ambil keputusan gitu, selalu seperti ada pikiran dalam pikiran saya soal keselamatan. Bagaimana kalau engkau tinggalkan keselamatan yang pasti? Nah, itu yakin dari sejak pertama. Kenapa saya mengambil keputusan? Karena yakin sekali bahwa keselamatan itu juru selamat saya satu-satunya hanya Yesus. Juru selamatku. Risalah itu saya buat. Saya sendiri tidak pegang karena disita semua. Tapi untunglah bulan yang lalu ada yang kirim ke saya. Pak, ini risalah Bapak zaman dulu. Rupanya ada yang nyimpen, saudara. Ini pun dari kakek saya. Dari kakeknya dia, saudara. Cucunya yang kasih saya. Terus, setiap kali mau ambil keputusan. Tidak bisa. Jadi bertahan terus. Sementara bertahan, baca Alkitab terus. Karena saya ini senang membaca. Kalau tidak membaca itu panik. Bahkan saya berharap sekali di sorga itu ada perpustakaan yang besar. Dan saya akan tinggal di situ. Karena saya senang sekali dengan membaca. Sudah barang tentu hanya satu-satunya yang diizinkan Alkitab. Jadi bolak-balik. Sama selama 6 tahun 25 kali saya tamat. Rupanya Tuhan sedang ingin cuci otak saya. Lewat firman Tuhan. Sekarang saya mengerti.
Tuhan ingin mendidik saya untuk memberitakan firman-Nya, bukan pikiranku, bukan teologi aku, bukan pendapatku, bukan tafsirku. Dia ingin saya memberitakan firman. Tapi ada proses yang harus dijalani. Kalau lewat sekolah, lewat segala sesuatu, tawaran sudah banyak. Ke Australia, Selandia Baru. Tapi setiap kali mau ambil keputusan, karena selalu harus mencabut kesaksian saya berontak, tidak mau. Bukan saya gagah, ada dorongan lain. Setelah menolak, masuk kamar nyesel. Seperti ada dua pribadi. Ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Kalau dalam hidupmu merasa seperti itu Roh Kudus. Amin. Itu Roh Kudus. Sesuatu yang terjadi. Jadi ini yang dimaksudkan atas penentuan Tuhan. Kita diperhadapkan dalam situasi, kondisi, dalam keadaan tidak berdaya. Tidak bisa bertindak. Seperti itu. Selama dalam perut ikan, tentu setelah keluar Yunus ingat 3 hari 3 malam. Karena di perut ikan tidak ada kalender ya. Jadi dia tidak tahu ini siang atau malam. Itulah gambaran situasinya. Jadi makna di perut ikan itu adalah yang pertama, kesusahan dan kesulitan. Jadi kesusahan, kesulitan yang ada dalam hidup kita, yang sekarang kita jalani, Tuhan izinkan supaya kita istirahat. Istirahat. Karena itu dikatakan pada ayat yang kedua, saya langsung masuk ayat kedua. Ya, ayat yang kedua bukan ayat pertama, 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Kata dalam kesusahan. Kesusahan ini bagian realita manusia hidup yang tidak bisa dihindari. Karena itu ketika kita lahir kita nangis. Tanda kita hidup. Artinya kehidupan diawali dengan air mata. Mengerti maksudnya? Jadi kalau sepanjang hidup keluar terus air matamu, itu bagus. Ya, itu bagus. Karena saya ada sedikit gangguan di mata saya, kurang air matanya. Kurang. Gitu. Jadi saudara yang menangis bisa keluar air mata, bersyukur. Bersyukur. Tidak perlu ke dokter mata. Gitu, itu bersyukur. Jadi coba sering-seringlah nangis, ngetes matamu. Gitu. Jadi kesusahan itu, kesulitan itu, Tuhan izinkan itu. Itu yang kita lihat di sini. Sehingga dalam kesusahan dia berseru karati, misyarah, kesusahan li el Adonai. Meskipun kesusahan itu realita hidup, tapi orang tidak mau menerima. Dan siapa yang menolongmu dalam kesusahan? Jangankan orang jauh, orang dekat saja pura-pura buta dan tuli. Ya kan? Ya. Kalau engkau dalam kesenangan, orang jauh pun dengar.
Itu hidup. Siapa yang kita andalkan? Ayo jujur. Nggak ada. Dan Tuhan izinkan kita sampai terpojok, betul-betul tidak ada yang bisa diandalkan. Supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Di balik penderitaan itu ada rahasia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Oh iya, jangan takut penderitaan. Karena Yesus sendiri mengalami penderitaan. Kita muridnya tidak akan lebih dari gurunya. Jadi mari saya ajak kita berteman dengan penderitaan kita. Jangan dilawan. Kalau dilawan makin susah kita. Ya, pagi ini kita punya tekad, kita berteman dengan kesusahan kita. Kita berteman dengan kesulitan kita. Kita berteman dengan sakit penyakit kita. Katakan amin. Ya, aminnya agak, masa sih saya harus berteman dengan kesulitan. Percayalah, berteman. Kalau berteman, saya berteman dengan preman-preman di Cipinang. Di Kalisosok. Berteman. Bergaul. Setiap dulu orang kalau ke Jalan Sabang itu kan suka tidak aman. Saya ke jalan mana saja. Hei Bung. Oh ya. Ingat Cipinang. Cipinang. Ya, oh, CS. Ya, aman saudara. Pernah di Tanah Abang mau bayar parkir. Bung, gak usah Bung. Oh iya ya. Ya. Jadi berteman dengan preman lebih aman loh. Daripada berteman dengan pendeta. Ya, lebih aman. Berteman dengan pendeta ada kesusahan paling tinggi dia bilang saya doakan. Itu bahasa-bahasa basi. Bahasa sepura-pura rohani tapi sebetulnya menghindar dari tanggung jawab. Kalau doakan jangan ngomong. Ya ini. Tapi mungkin sudah kebiasaan, sudah sopan santunnya pendeta kan gitu. Ya sabar ya, Tuhan kasih kekuatan. Nanti saya doakan. Ya. Apa kita tahu betul-betul dia doakan? Ayo. Ya bukan ingin curiga. Bukan ingin curiga. Ingin ngukur orang tidak beda dengan kita. Ya, siapapun dia jabatannya tidak beda dengan kita. Kalau kita basa-basi ya semua juga basa-basi. Sehingga dalam kesusahannya ya. Kesusahan dengan istilah di sini, yaitu kalau saya baca dalam Mazmur 130 ayat 1, dari jurang yang dalam, mima amagim, keterpurukan hidup dari kejatuhan, kemiskinan, seperti masuk dalam jurang. Kalau masuk dalam jurang, seperti ilustrasinya Yusuf, yang dibuang ke dalam sumur. Masuk ke dalam jurang. Masuk ke dalam sumur yang dalam sekali. Kita ingin ada yang menolong. Coba kita lihat. Coba saudara bayangkan. Andai kata kita masuk ke dalam sumur. Pertolongan di mana? Di kanan? Di kiri? Di bawah? Di mana? Di atas. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan terlalu berharap dengan manusia. Kecewa. Berharap dengan Tuhan. Tuhan sanggup berikan pertolongan, datangkan pertolongan, semuanya. Ada orang terpuruk dalam sumur.
Saya melihat itu filmnya. Susah sekali dia keluar. Begitu berada dalam sumur tiba-tiba datang air bah. Tambah susah lagi, dia bilang ini bakal mati. Justru dengan air bah yang memenuhi sumur dia bisa keluar. Siapa tahu kesulitan yang datang pada kita itu pertolongan Tuhan untuk menolong kita keluar dari kesulitan kita. Katakan amin. Amin. Sudah punya kesusahan, bukan ada kelegaan, tambah lagi kesusahan, lebih besar lagi. Oh, itu pertolongan datang. Itu pertolongan datang. Sehingga dibayangkan di situ masuk dalam dunia orang mati, ayat 2b. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Ya. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dari tengah-tengah orang dunia. Jadi kalau saya baca teks aslinya, Mibeten Sheol Siwa eti. Kata Sheol itu diterjemahkan tempat orang mati. Maka saya berpikir Yunus mati dalam perut ikan. Mau uji coba? Iya boleh. Dalam perut ikan Yunus mati. Kalau tidak mati kenapa dia jadi contoh Yesus? 3 hari 3 malam deh tinggal dalam dunia orang mati. Ketika dia masuk ke dalam masa-masa yang paling kritis yaitu kematian. Nanti akan ada ayat, dari dunia orang mati aku berteriak. Dan luar biasa. Artinya masuk ke dalam perut ikan. Ketika Yunus keluar, Yunus yang baru sama sekali. Yunus yang berbeda sama sekali. Yunus yang betul-betul super merpati. Nah kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam perut ikan ke dunia orang mati. Mati rezekimu, mati ekonomimu, mati usahamu, mati hubunganmu. Seolah-olah kita ditinggal sendiri. Sehingga engkau bangkit dengan hidup yang baru, harapan yang baru. Kekayaan yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru. Katakan apa? Amin. Percaya. Lewat proses itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dengan jelas sekali. Ya. Kita lanjutkan bahwa bagaimana Yunus berpikir pada ayat ketiga, ayat yang keempat di tempat yang dalam berbahaya. Ya, Metsulah ayat yang ketiga itu. Watashilikheni Metsulah. Seperti gua singa. Ya seperti itu. Tuhan izinkan. Yang paling berbahaya sekali. Tempat yang paling dalam. Saya bisa mengerti keadaan ini. Meskipun saya tidak pernah punya pengalaman di perut ikan. Waktu saya ditangkap. Saya ingin berbagi supaya kita tahu, mengerti. Kadang-kadang lewat pengalaman kita, Tuhan sedang mengajar ayat-ayatnya itu di dalam diri kita. Ya. Ditangkap oleh Laksus atas perintah Jakarta. Dibawa ke Ketabang, tempat Laksusda Jawa Timur di Surabaya. Karena saya ditangkap di Batu Malang. Hari itu adalah hari Jumat. Sabtu, tinggal di sana. Hari Minggu pagi dijemput ke Jakarta. Sampai di Jakarta masuk Satgas Tanah Abang.
Tanah Abang. Itu tempat yang paling serem. Sudah sore, sampai di Tanah Abang itu, masuk ke satu sel. Selnya baru kali itu saya melihat dan mengalami. Selnya kecil, dinding kanan, dinding kiri, atas, kecuali bawah. Dan termasuk pintu, semua kawat berduri, dikawatin. Tembok tapi pakai kawat berduri lagi. Jadi nggak bisa nyender. Nggak bisa nyender. Nyamuknya sedikit, tapi teman-temannya banyak. Luar biasa. Nggak bisa tidur. Jadi shock juga. Ya. Kayaknya seperti tidak ada harapan. Jurang yang dalam. Metsulah. 3 kali saya alamin Metsulah itu. Akhirnya pindahkan lagi ke Satgas Denlak, Kopkamtib di Kebayoran Lama. Saya kadang-kadang menerka di mana tempatnya nggak ketemu-ketemu. Ya, karena dipindahkan itu matanya ditutup. Sampai di sana baru dibuka matanya sudah tempat lagi. Jadi kita enggak tahu. Itu masuk kamar kaca. Ya. Kamarnya semua kaca. Kaca sana muka kita panjang, kaca sini muka kita lebar. Tahanan politik. Seminggu sudah hampir gila. Saya bersyukur sebulan. Mungkin sudah gila lewat kali saudara. Gitu. Sampai orang itu keluar minta diperiksa. Dan tidak kuat. Malam kadang-kadang ada lagu lembut. Kadang-kadang tiba-tiba keras. Kadang-kadang ada suara anak nangis. Perempuan nangis. Untuk menteror jiwa kita. Saya alamin itu. Metsulah. Oh. Tuhan melatih saya, mendidik saya. Ya. Selalu saya ingat, dulu untuk sesuatu yang tidak pasti, saya berani jihad. Masa sekarang gak berani? Selamatnya Pak? Pasti. Gila, gilalah. Tapi gak gila juga tuh. Ya, lewat saja. Itu. Jadi mengalami hal yang seperti itu. Yang ketiga dipindahkan Kalisosok. Masuk kamar isolasi. Karantina istilahnya. Sebelum di kamar yang lain. Selama 1 minggu. Kalau karantina itu untuk seorang itu aman. Ini isi maksimum 25. Isinya hampir 3 kali lipat. Jadi kita tidur kayak sarden. Bergerak satu, bergerak semua. Ini ke sini semua. Dan kumpul dengan maling yang kelas teri-teri itu. Yang kakinya, badannya sudah pada kudisan semua. Tidak bisa tidur, duduk aja. Stresnya luar biasa. Tuhan. Tapi karena saya tidak bisa tidur, rupanya mereka juga tidak bisa tidur. Karena memang itu baru ditangkap semua kan. Ada gelandangan, ada apa ditangkap. Pokoknya masuk sana dulu, nanti setelah seminggu baru dibagi-bagi. Mulailah. Sebelah saya tanya. Dia tanya, kamu perkara apa? Saya subversi. Kamu apa? Oh saya 362. Apa itu saya bilang? Karena saya tidak hafal KUHP 362. Mencuri siang hari. Kamu? 363. Pencuri malam hari. Oh, jadi rupanya mereka penjahat itu hafal KUHP loh. Saya subversi. Apa subversi? Hukuman mati. Oh, hukuman mati. Urusannya apa? Dengan negara. Oh. Jadi gimana? Ya karena percaya Yesus.
Percaya Tuhan. Hah? Kenapa bisa ditangkap? Penjahat gelandangan itu heran lihat saya. Bisa ditangkap hanya karena pindah agama. Hati saya dihibur. Yang bodoh aja tahu. Ini tidak harus ditangkap. Berarti yang nangkap saya lebih bodoh dari orang itu. Siapa bilang Tuhan tidak bisa menghibur kita? Kita bercakap gini, kenapa? Dia tanya terus kan, kenapa kamu? Saya terangkan. Akhirnya dia bilang, nanti kalau kita sudah keluar dari kamar ini, pindah kamar lain, saya mau dibaptis. Oh, mau dibaptis. Terhibur saya. Di tengah kesusahan masih tetap cari jiwa. Saudara tidak susah tapi tidak mau cari jiwa. Apa perlu Tuhan datangkan kesusahan seperti itu? Baru cari jiwa. Jadi Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita, mengajar kita. Jangan takut dengan kesusahan itu. Sehingga Yunus merasa jauh dari hadapan Tuhan. Merasa terusir. Sehingga mengalami puncak segalanya. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yunus betul-betul mengalami jiwaku letih lesu di dalam engkau. Sudah letih lesu, sudah tidak mampu lagi. Tapi kuncinya yang pertama, kembali kepada ayat 1. Kembali pada ayat 1. Mari kita baca ayat 1. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Adonainya dari dalam perut ikan itu. Yunus berdoa. Wa yifalel Yona el Adonai Elohai. Berdoalah Yunus kepada Adonai Tuhannya. Dia berdoa. Itulah kekuatan doa. Doa dan iman. Doa dan iman. Ini hasil penjara ini. Ya, ini bukan hasil sekolah teologi ya kan. Ya, tapi nanti Tuhan izinkan untuk dapat gelar di Bayola. Ya, tamatan penjara ini. Sebab teman malahan yang selesai sekolahnya Ibu Yusuf. Padahal waktu masuk sana sebelum saya ditangkap dia tidak sekolah. Setelah saya ditangkap dia sekolah. Cara Tuhan. Ya. Sebab kalau saya masih sekolah, dia pasti tidak sekolah. Iya, tidak mau dia mendahului suaminya. Oh itu, sorga hilang kalau tidak taat dengan suami. Nah, itu ajaran dulu. Ajaran dulu itu bagus sekali untuk laki-laki. Ya. Makanya saya senang dengan ajaran dulu. Ya. Karena bagus untuk laki. Oh, perempuan yang mengizinkan suaminya poligami. Sorga menanti dia. Iya. Di dunia dipoligami, di sorga juga dipoligami. Karena ada bidadari. Jadi latihannya di dunia dulu. Ya, sudahlah. Jadi 6 tahun. Yang lain 4 tahun selesai STH semua. Saya SDA, sudah diuji Allah. Jadi kita dapat gelar setelah kita lewat penderitaan, kesusahan, kesulitan yang Tuhan izinkan dialami oleh kita. Tuhan mendidik kita, kita keluar sebagai orang seperti Abraham. Menjadi bapa orang beriman. Katakan amin. Oh iya, Tuhan melatih iman itu tidak teori. Iman itu bukan jampi-jampi. Iman itu satu proses pengalaman kepercayaan kita bergumul dengan Tuhan. Itulah iman. Kita berdoa dan segala sesuatu banyak sekali kita alami. Jadi doa dengan iman. Iman saja tanpa doa hanya jadi pengakuan. Doa saja tanpa iman enggak ada khasiatnya. Tapi doa dengan iman besar khasiatnya. Besar kuasanya.
Amin. Ya. Sehingga kita lihat poin-poin ini. Ya, ayat yang kedua B, 2B. Ya. Dikatakan di situ. Setelah Yunus berdoa, ya, dalam kesusahan dan sebagainya itu kondisinya, dan kau dengarkan suaraku. Kau dengarkan. Aku berseru kepada Tuhan, ya, waya eneni. Ya, kau dengarkan. Tuhan menjawab. Dia menjawab aku sama ete koli. Dia dengarkan suaraku dan dia jawab aku. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini, berdoa dengan iman. Amin. Tuhan pasti mendengarkan suara kita. Apa saja yang kita ucapkan dengan berkomat kamit, dengan bisik-bisik atau dengan terbuka, Tuhan dengar. Dan saudara percaya Tuhan jawab? Tuhan pasti jawab. Amin. Dan bukan mudah-mudahan, Tuhan pasti jawab. Imani itu. Ketika aku berdoa, oh dia dengar. Dia dengar. Ayat ini berkata, dia mendengarkan aku. Dia dengar suaraku. Ya, suara doaku ketika ada nada sendu, nada sedih, nada betul-betul kecemasan. Dia pasti tahu intonasi dalam doa itu, dia kenal. Dan dia dengar. Bukan hanya dia dengar, dia jawab. Amin. Saudara berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Katakan amin. Ya, Tuhan pasti jawab. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang masuk ke dunia hampa. Enggak ada. Didengar. Itulah dikatakan pada ayat yang kedua. Dan kau dengarkan suaraku. Kau dengarkan. Kita langsung masuk ayat yang ke-9. Ayat 9. Ayat 9. Tetapi aku, saya bahas dulu. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Tetapi aku, kata tetapi aku dengan ucapan syukur. Ya, kata di sini. Wa'ani. Ini memiliki arti. Coba perhatikan saudara. Kalimatnya ayat 9. Tetapi aku, tetapi aku, wa'ani. Ya, kata aku menunjukkan Yunus tidak berlaku sama lagi seperti Yunus yang lama. Yunus sudah berubah menjadi Yunus yang baru. Mari bulan ini kita di-recharge supaya kita menjadi baru. Semangat baru, iman baru, tenaga baru, ketaatan yang baru. Katakan amin. Ya. Siapa? Percaya yang baru. Mengimani yang baru semua. Wa'ani. Dan aku menunjukkan bahwa Yunus tidak lagi dengan komitmen yang lama. Seperti ayat 8, sia-sia. Tapi Yunus yang baru sama sekali. Yunus yang baru dikatakan di situ ayat 9. Dengan ucapan syukur. Bekol todah. Etsberhalah. Dengan ucapan syukur. Ku persembahkan korban kepadamu. Itu tidak bersyukur. Amin. Rahasia bersyukur. Dan dengan tindakan mempersembahkan korban. Bukan dengan tangan hampa. Bukan dengan sia-sia. Harus berani. Persembahan ketika kita sedang terbatas. Persembahan ketika kita sedang miskin. Persembahan ketika kita sedang kesulitan. Persembahan itu lebih berharga. Daripada engkau sudah kaya raya. Jangan kita pikir, oh Tuhan akan melihat. Memangnya Tuhan mata duitan kayak pendeta? Enggak saudara. Pendeta itu suka terpengaruh dengan kantong orang. Kalau kantongnya tahu, oh puji Tuhan Pak, haleluya. Tapi kalau janda biasa, oh,
Ya mudah-mudahan di sini enggak gitu. Kalau enggak di sini di tempat lain gitu kali. Tapi saya enggak nuduh. Dan nuduh. Karena ya sudahlah, enggak usah ngomongin orang lain gitu ya. Nanti berkatku hilang gara-gara ngomongin orang lain gitu ya. Jadi aku persembahkan korban kepadamu. Korban. Mempersembahkan korban itu artinya sesuatu yang keluar dari di kita yang kita sakit. Kalau engkau kaya raya diberkati, ya diberkati 1 miliar kau persembahkan 10 juta. Itu bukan korban. Itu mengorbankan. Tapi kalau kita hanya ada 10.000 lalu 5.000 buat Tuhan, 5.000 buat kita. Oh sakit itu saudara. Sakit itu korban itu. Nah itu hati sorga tergugah. Hati sorga terbuka. Amin. Jangan saudara pikir Tuhan. Nanti itu bagian yang ketiga. Nazar. Nazar. Harus bernazar. Nazar. Nadarti. Ya, ayat yang ke-9. Coba perhatikan saudara di sini. Ayat yang ke-9. Ya, dikatakan yaitu dengan ucapan ya, apa yang kunazarkan akan ku bayar. Asher nadarti asalemah. Apa yang kunazarkan. Jadi kalau kita betul dalam kesulitan, coba belajar nazar. Nazar. Tapi jangan bohongin Tuhan nazar ya. Gitu. Jadi ada pengambil ikan di Maluku. Karena memang banyak orang Kristen. Ketika terombang-ambing. Dia bernazar. Tete manis. Kalau aku selamat, aku buatin tete manis gereja dari emas. Ya yang gak mungkin kan. Itu bukan nazar. Itu ngejek saudara ya. Gak boleh. Bernazar lah. Dan bayar. Kan Yunus masih dalam perut ikan. Masa dia bernazar langsung bayar? Enggak kan? Nanti setelah keluar. Oh Tuhan bilang ini perlu bayar. Nazarnya perlu dibebaskan. Dan pertolongan Tuhan luar biasa. Kita lihat di sini. Dan Yunus punya iman yang baru. Punya ikrar yang baru. Perhatikan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yesu attah Adonai. Artinya keselamatan, kelepasan, pertolongan, kemenangan, jalan keluar. Semua datang dari Tuhan. Katakan amin. Dia akan datang. Coba kita buat komitmen baru. Yunus punya komitmen baru. Sudah di recharge. Sudah lain lagi. Sudah lampunya tidak kelap-kelip. Tapi betul-betul terang benderang. Dan Tuhan mendatangkan pertolongan kepada Yunus. Ayat yang ya dikatakan di sini, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Firman Tuhan kepada ikan loh. Tuhan bisa berfirman terhadap kesusahan kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita. Tuhan bisa berfirman. Dan firman Tuhan berkuasa. Dahsyat. Firman Tuhan. Andalkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Yang menghibur bukan manusia, yang menghibur firman Tuhan. Tuhan, kalau firman Tuhan bukan hanya menghibur, sekaligus menguatkan, sekaligus menjanjikan. Amin. Ya, wa yomer Adonai haddak. Ya, berfirmanlah Tuhan pada ikan itu. Lanjutkan. Dan ikan itu pun apa? 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 Ngerti enggak maksudnya?
Ikan itu apa? Yunus kemana? Darat. Kalau Tuhan nolong tuh enggak tanggung. Coba kalau dimuntahkan di laut. Yunus masih berjuang lagi. Berenang berapa jauh, berapa mil. Loh iya. Dimuntahkan ke mana? Ikan besar. Bisa menghampiri darat. Artinya jalan keluar yang Tuhan berikan tidak pernah setengah-setengah. Dan tidak pernah tanggung. Tuntas. Amin. Tuntas. Tuhan berikan seperti itu. Tuhan berfirman pada ikan itu. Saudara percaya firman Tuhan? Dia berfirman terhadap semua kesusahan kita, kesulitan kita, kesukaran kita. Dia berfirman. Katakan dengan kesulitan kita. Tuhan berfirman. Dia tabib di atas segala tabib. Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Sanggup. Dan Tuhan jawab. Ikan itu nurut. Muntahin Yunus kemana? Ke darat. Oh, itu tolong catat. Ayat itu tidak tanggung-tanggung loh ya. Ya. Coba. Yunus dimuntahkan oleh ikan itu. Terus tidak ada keterangan. Kita masih mikir. Wah, Yunus masih berenang lagi. Bagaimana kalau Yunus tidak bisa berenang? Bagaimana begini? Ada pelampung apa? Ada apa? Sudahlah. Dimuntahkan kemana? Ke darat. Saudara imannya? Amin. Pertolongan Tuhan. Ya, coba baca ulang lagi ayat ini di rumah. Ya, katakan semua seperti ayat ini. Makanya pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini detail poin demi poin. Kalau saya terangkan satu persatu, satu ayat itu sampai bisa E. A, B, C, D, E. Setiap ayat. Waktunya tidak cukup. Kita akan berubah menjadi gereja tabernakel yang khotbahnya 2 jam. Tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Mari kita berdoa.